pakaian dan segala macam harus melalui jalur air. Misalnya dari Pangkalan Susu, kami akan sambut di sini dan menyeberangkan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang. Begitu juga dengan kabupaten kota yang lain seperti Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Losmawe. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Kami mohon. Kami sudah 4 hari, 5 hari putus akses komunikasi, BBM, semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya, jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Terima kasih. Personel TNI Angkatan Udara mengevakuasi ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Malikus Saleh. Putusnya akses menuju sejumlah lokasi di Aceh membuat TNI menuju lokasi dengan jalur udara. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat viral di media sosial, Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Ion Arhanut 5 CSBY mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Relet Timur Aceh Utara. Tak hanya petugas, seorang ibu juga berjuang untuk menyeberangkan anaknya ke tempat aman. Ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak, yaitu Sawang dan Jambuai, juga Biren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga kita entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua Pak. Beragam cara pun dilakukan untuk bisa mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Pemerintah pun hadir untuk pengungsi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Selamat siang pemirsa, pemerintah terus distribusi BBM ke lokasi bencana. Aliran listrik pun akan segera bisa dinikmati warga. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan ada 8 perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar di Sumatera. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung proses evakuasi hingga distribusi makanan. Prabowo juga memastikan negara akan hadir dan tidak akan meninggalkan warganya yang terdampak bencana berjuang sendirian. Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Terima kasih semua pihak, terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk
mengatasi musibah-musibah di jalan. Kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Negara kita kuat sekarang untuk mengatasi. Kita semua warga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban kita. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kondisi jalan nasional yang terputus diterjang banjir besar di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat. AHY meminta perbaikan disegerakan karena jalur tersebut merupakan jalur penting. Dalam kunjungannya ke kawasan Lembah Anai yang terdampak banjir, Menko Agus Harimurti Yudhoyono meminta perbaikan jalan nasional di kawasan ini harus diselesaikan secepatnya, karena Lembah Anai merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Sumatera Barat. AHY meminta masyarakat untuk bersabar karena saat ini Balai Jalan Nasional tengah melakukan perbaikan. Dalam waktu 2 minggu ke depan, warga bisa gunakan jalur darurat sementara yang bisa dilalui satu kendaraan secara bergantian atau buka tutup. AHY juga meminta Balai Jalan memastikan ketahanan jalan darurat sehingga masyarakat aman saat melintas. Sekali lagi kami ingin memastikan bahwa sudah dilakukan berbagai upaya, terutama alat-alat berat ekskavator yang sudah digelar dan dijalankan untuk bisa menghubungkan kembali jalur yang terputus ini. Tentu butuh waktu. Saat ini 4 alat berat dikerahkan untuk membantu perbaikan jalan. Sebelumnya 6 titik jalan di kawasan Lembah Anai ini rusak karena diterjang banjir dan longsor. Bahkan 1 ruas jalan terputus. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Bencana di Sumatera Utara membuka tabir dugaan maraknya pembalakan liar. Pemerintah pun akan menginvestigasi dan akan menindak tegas bila terbukti ada perusahaan yang terlibat. Bencana alam yang melanda Aceh dan sebagian wilayah Sumatera menjadi sorotan setelah banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir. Saat ini lautan batang kayu gelondongan masih memenuhi pemukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aik Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aik Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Kementerian Lingkungan Hidup telah menemukan adanya 8 perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar di Batang Toru. Saya mencatat ada 8 entitas di sana, mulai dari pengusaha hutan tanaman industri, kemudian pengusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada 8 yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Jadi kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Butigakom untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur. Dugaan maraknya pembalakan liar membuat parlemen meminta pemerintah mengutamakan ekologi di atas ekonomi. Kalau alam sudah bicara, berteriak dan lantang lebih daripada kita manusia, berarti itu alarm penting buat kita semua. Kebijakan ke depan harus memastikan bahwa ekologis harus terjaga, bukan hanya ekonomi. Ekonomi penting tapi ekologi jauh lebih penting. Sebelumnya viral di media sosial tumpukan kayu yang membentuk pulau kecil di Padang, Sumatera Barat. Kayu-kayu ini terbawa banjir bandang pada akhir November lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terungkap TNI, polisi, dan bupati tidak bisa masuk sembarangan ke Bandara IMIP, bahkan mereka punya pasukan pengamanan sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews.